Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 7. Kami akan membahas tentang Sistem Informasi Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama itu ada Tasbiatul dengan NIM 11, ada Gipta dengan NIM 76, dan saya Sultan dengan NIM 134. Pada materi hari ini, kami akan membahas beberapa subbab, yaitu yang pertama itu ada input, proses, dan output dari SIK PIN. Lalu yang kedua itu ada aplikasi SIK dalam program imunisasi. Lalu ada pengembangan SIK PIN di Indonesia. Lalu ada pengembangan SIK PIN di negara maju. Yang pertama itu ada input, output, dan proses SIK PIN. Jadi kita harus lebih dulu tahu apa itu SIK PIN. Jadi PIN itu Pekan Imunisasi Nasional adalah pekan di mana setiap balita termasuk bayi yang baru lahir yang tinggal di Indonesia itu diimunisasi dengan vaksin polio tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. PIN ini juga bertujuan untuk memutus rantai penularan virus polio liar dan meningkatkan kekebalan anak balita terhadap virus polio liar. Jadi sistem ini akan membantu mendata di saat PIN itu di saat Pekan Imunisasi Nasional. Selanjutnya itu ada input. Nah, pada proses input ini yang memasukkan data ke sistemnya itu dilakukan oleh petugas 7 pengolah data imunisasi di puskesmas. Data yang dimasukkan juga meliputi data pelayanan imunisasi tergantung kategori sasarannya. Misalnya bayi yang umurnya 0 sampai 11 bulan, batita bayi di bawah 3 tahun, balita umur 12 sampai 23 bulan, balita umur 24 sampai 35 bulan, wanita hamil dan wanita tidak hamil, pelayanan imunisasi di sekolah, dan stok vaksin yang ada di puskesmas. Nah, untuk stok vaksinnya ini yang ada di Dinkes itu, di Dinas Kesehatan itu diinput juga oleh petugas pengolah data imunisasi di seksi surveillance dan imunisasi. Selanjutnya itu ada proses. Proses atau transaksi adalah kegiatan mengolah data input berupa menjumlah, merekap, presentasi, dan lain-lainnya yang menghasilkan output berupa laporan cakupan imunisasi, bias, dan stok vaksin. Ya, jadi di sini itu proses apa yang udah didata di input kan, di input itu ada kategori-kategorinya ya. Terus dari setiap kategori itu dijumlahkan berapa totalnya, berapa banyak dari setiap kategorinya, terus direkap, lalu bakal berhubungan dengan output nanti. Buat dijadikan output bisa mungkin berbentuk tabel atau segala macam, dan nanti sebelum dipublikasikan itu presentasikan dulu bukan dipresentasikan sih sebenarnya, kayak dijelaskan ulang kepada petugas-petugas yang terkait gitu. Ya, selanjutnya itu output. Jadi output adalah hasil dari proses yang pada sistem ini menyediakan output yang berbentuk tabel, grafik, maupun pemetaan untuk informasi cakupan imunisasi. Dan output dalam bentuk tabel saja untuk cakupan imunisasi bias dan stok vaksin. Jadi seperti yang tadi saya katakan, dari data-data yang udah dihitung, direkap di proses itu akan dibuat mungkin berbentuk tabel, grafik, atau segala macam biar lebih mudah dilihat, bisa dibilang dilihat persentasenya. Mungkin lebih banyak yang balita
ada balita ya 12 sampai 25 bulan atau yang lainnya, biar biar bisa dilihat, orang lain itu bisa melihat hasil dari ini apa kegiatan ini begitu. Subbab selanjutnya itu yang kedua itu adalah aplikasi SIK dalam program imunisasi. Jadi sebelum membuat aplikasi itu atau memperbarui aplikasi yang sudah ada itu, eh, ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Jadi di sini ada beberapa metode. Di sini disebutnya dengan metode phase, yang meliputi ada 8 tahapan. Ya, yang pertama itu ada studi pendahuluan. Jadi di tahapan ini merupakan tahapan untuk penggalian masalah yang berhubungan dengan prosedur, formulir, dan laporan yang akan melatar belakangi perkembangan sistem. Jadi dicari tahu kira-kira ada apa cacatnya di yang berhubungan dengan prosedur, formulir, dan laporan. Jadi untuk melatar belakangi pembuatan sistem yang baru. Lalu yang kedua itu ada analisis masalah. Pada tahapan ini tahapan analisis masalah itu dapat diidentifikasikan dengan kendala-kendala dan hambatan yang dialami pada saat input, proses, dan output dari sistem yang sudah berjalan. Jadi analisis masalah ini dapat lebih dilihat di kendala atau hambatan di saat proses input, proses, dan output. Dan yang tadi pendahuluan itu pada masalah pada prosedur, formulir dan laporan. Lalu yang ketiga itu ada analisis kebutuhan. Jadi tahapan ini menganalisis apa saja yang dibutuhkan pada sistem nanti. Jadi kita mencari tahu apa yang dibutuhkan di sistem nanti, sistem yang baru gitu. Jadi tidak semerta-merta membuat hal baru tapi itu tidak dibutuhkan. Jadi yang terpenting itu adalah yang dibutuhkan, yang kita tambah itu adalah yang sekiranya dibutuhkan gitu. Apa yang belum ada bisa ada dengan kebutuhan. Selanjutnya ada analisis keputusan. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis alternatif solusi pada sistem yang akan dikembangkan. Jadi kita lihat nih, kan tadi udah ada kecacatan atau hambatan-hambatan dari analisis masalah dan pendahuluan gitu. Jadi di sini kita cari solusi alternatif yang bagus untuk yang baik untuk memperbaiki apa yang cacat gitu. Jadi mengambil keputusan yang baik untuk perkembangan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada tahap perancangan sistem. Jadi tahap ini merupakan analisis untuk merancang sistem informasi imunisasi. Jadi di tahap ini untuk merancang sistem baru gitu. Sistem baru untuk program imunisasi itu. Kalau dilihat di makalah juga di situ ada tabel yang berisi, ada 3 tabel, 3 kotak dengan data-data yang nantinya akan digunakan untuk dikembangkan di sistem informasi imunisasi. Selanjutnya itu ada tahap pembangunan sistem. Tahap ini merupakan tahap yang bertujuan menerjemahkan hasil rancangan ke dalam program komputer sesuai dengan sumber daya yang tersedia, mau hardware atau software. Jadi tahapan ini juga akan menentukan aliran data yang perlu dikembangkan dan mengimplementasikan interface sistem yang diusulkan. Selanjutnya itu ada tahap penerapan. Tahapan ini dalam pengembangan sistem itu apa? Penerapan sistem ya tadi.
Terus tujuannya itu untuk uji coba dari sistem informasi imunisasi untuk memastikan apakah sistem informasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pengguna. Jadi intinya untuk mencari tahu lebih dalam apakah sistem ini bisa digunakan sesuai kebutuhan apa yang seperti tadi yang saya katakan, sesuai kebutuhan dan eh, apa yang diinginkan oleh pengguna gitu. Jadi pengguna emang mau menggunakan itu karena dia ingin dengan sistemnya seperti itu, mungkin lebih mempermudah pengguna gitu. Dan terakhir itu ada tahap evaluasi sistem. Jadi eh, prinsip utama yang dijadikan untuk keberhasilan itu eh, adalah usability. Nah, tingkat usability itu menentukan apakah sistem tersebut akan bermanfaat atau diterima oleh pengguna dan bertahan lama dalam penggunanya. Jadi mengevaluasi apakah sistem itu memang bermanfaat dan apakah bakal bisa bertahan lama digunakan oleh pengguna-penggunanya. Nah, untuk misalnya teman-teman nanya contoh aplikasi untuk dari SIKPIN ini ada di satu daerah, nama aplikasinya itu ada Early Warning Kesehatan Bayi di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya, saya Gifta Alifa An-Nurullah akan menjelaskan pengembangan dari SIK Pekan Imunisasi Nasional di Indonesia. Permasalahan yang terjadi pada sistem informasi kesehatan Pekan Imunisasi Nasional yaitu pengumpulan data yang masih dilakukan secara manual atau belum dengan sistem komputerisasi, sehingga data-data menjadi tidak lengkap atau kurang akurat dan harus mengkonfirmasi ulang, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan sistem yang sudah komputerisasi. Sulit juga untuk mengakses data dan memperbaharui seperti menghapus ataupun menyisipkan data. Output yang dihasilkan juga belum mengoptimalkan basis data imunisasi rutin. Selain itu, sistem informasi kesehatan Pekan Imunisasi Nasional ini belum mencakup atau meliputi persebaran geografis dan gambaran pelaksanaan PIN, sehingga informasi pun menjadi tidak lengkap untuk bahan evaluasi dan penetapan kebijakan. Lalu, dilakukanlah pengembangan SIK PIN ini dengan berbasis SIG atau Sistem Informasi Geografis yang memberikan gambaran tentang sebaran pelaksanaan PIN untuk mendukung evaluasi pelaksanaan program. Nah, SIG atau Sistem Informasi Geografis merupakan sistem berbasis komputer yang mampu untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menganalisis data-data yang bereferensi geografis atau spasial maupun non-geografis atau non-spasial atau data atribut yang berguna untuk mendukung sistem pengambilan keputusan. Nah, pengembangan berbasis SIG ini dapat memenuhi basis data, kebutuhan informasi-informasi sesuai tingkatan manajemen yang lebih efektif. SIG sangat berpotensi karena memiliki kemampuan dalam mengolah data dan menampilkan informasi berkesinambungan data cakupan PIN secara bersamaan atau sekaligus. Sistem ini juga dapat melakukan analisis spasial seperti lokasi distribusi penggunaan vaksin dan lokasi balita yang menolak untuk imunisasi. Dengan dilakukannya analisis tersebut dapat mempertajam atau memperketat sasaran lokasi kegiatan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional. Nah, SIG memiliki kelebihan dalam hal penyajian data, yaitu dapat mengetahui sebaran atau pemetaan geografis per kelurahan di setiap kecamatan di suatu daerah atau wilayah, sehingga dapat membuat analisis yang cukup lengkap. Selain itu, juga dapat mengetahui sebaran geografis daerah-daerah yang menolak PIN ini, sehingga dapat dilakukan tindakan intensif atau serius atau mendalam pada daerah tersebut. Nah, hal tersebut diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam evaluasi pelaksanaan PIN di suatu daerah. Nah, SIG ini mempunyai 4 komponen. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Contohnya seperti komputer, monitor, mouse, keyboard, printer, kamera digital, scanner, plotter, dan lain-lain.
Nah, yang kedua ada perangkat lunak atau software. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak dapat bekerja karena perangkat lunak ini mengatur kerjanya perangkat keras dan bertindak sebagai perantara antara manusia dan mesin. Perangkat lunak ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada sistem operasi, contohnya seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada special system utilities seperti compiler, device driver, utility, dan library. Nah, yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi seperti Microsoft Office, ArcView atau ArcInfo, MapInfo, ada AirDAS, AirMapper, dan lain-lain. Nah, komponen yang ketiga itu adalah orang yang mengelola sistem atau pihak manajemennya atau institusi untuk mendukung elemen tersebut atau sumber daya manusianya. Nah, jadi manajemen itu merujuk kepada sumber daya manusia yang akan mengerjakan tugas atau proyek SIG ini. Tanpa adanya orang yang ahli atau tepat dalam mengelolanya, SIG bisa tidak mencapai sasaran. Nah, yang keempat ada data dan informasi geografi. Bentuknya itu dapat berupa hard copy maupun soft copy. Proses penyimpanannya pun dapat secara langsung, yaitu dengan mendigitasi data spasial dari peta dan memasukkan atributnya berdasarkan tabel, grafik, atau laporan, ataupun secara tidak langsung, yaitu mengimport dari perangkat lunak lain. SIG ini mempunyai subsistem. Subsistem yang pertama adalah data input. Data input adalah subsistem yang bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan non-spasial atau atribut dari berbagai sumber. Nah, subsistem ini bertanggung jawab dalam mentransformasikan atau mengkonversikan format data asli ke format yang dapat digunakan oleh perangkat SIG yang bersangkutan. Yang kedua, ada data output. Data output ini adalah subsistem yang bertugas untuk menghasilkan atau menampilkan keluaran, termasuk dalam mengekspornya ke format yang diinginkan atau dikehendaki di seluruh ataupun sebagian basis data atau spasial, baik itu soft copy maupun hard copy seperti tabel, peta, grafik, report, dan sebagainya. Yang ketiga, ada data manajemen. Data manajemen ini adalah subsistem yang bertugas untuk mengorganisasikan data spasial maupun data atribut ke dalam sistem basis data, sehingga mudah dipanggil kembali atau di-retrieve, diperbarui, dan dikoreksi. Nah, yang keempat, ada data manipulation and analysis. Subsistem ini yang menentukan informasi yang dihasilkan dari SIG. Subsistem ini juga melakukan manipulasi atau evaluasi dan penggunaan fungsi-fungsi dan operator matematis dan logika, dan pemodelan data untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Baik, selanjutnya saya Tasbiatul Husna akan menjelaskan tentang pengembangan SIK Pekan Imunisasi Nasional di negara maju. Nah, salah satu pengembangan sistem informasi kesehatan yang telah dikembangkan di negara maju seperti di negara Eropa yaitu berupa smart card. Smart card adalah sebuah kartu cerdas yang dipegang oleh klien dan tenaga kesehatan untuk dapat diakses dengan mudah data kesehatan klien secara akurat. Nah, smart card ini berupa aplikasi pelayanan kesehatan yang mempunyai visi memajukan dan mengedepankan kenyamanan pada pelayanan kesehatan kepada pasien. Selanjutnya, saya mengambil contoh SIK Pekan Imunisasi Nasional di negara maju, yaitu Amerika Serikat dan Australia, di mana pada Amerika Serikat imunisasi ulang ini dilakukan sebagai tambahan terhadap imunisasi rutin. Nah, imunisasi rutin itu contohnya DPT. DPT ini dapat dilakukan ulang yang bertujuan untuk sebagai tambahan pada anak. Nah, DPT ini akan diberikan kembali pada anak usia 18 bulan dan terakhir usia 5 tahun. Kemudian anak dapat diberikan pada usia 10-12 tahun sebagai booster untuk melindungi anak dari tetanus dan difteri. Selanjutnya, booster ini dapat diberikan setiap 10 tahun. Nah, imunisasi ulang ini diberikan pada anak-anak yang baru masuk sekolah dan imunisasi ulang diperlukan lagi untuk
anak-anak yang akan melanjutkan pendidikannya seperti ke SMP, ke SMA dan perguruan tinggi. Nah, jika anak-anak di Amerika Serikat itu tidak diimunisasi, maka anak-anak tersebut tidak dapat sekolah. Yang kedua di Australia, di mana Australia memberlakukan aturan bahwa anak-anak harus diimunisasi terlebih dahulu untuk mendaftar di pusat-pusat penitipan anak dan tempat pendidikan prasekolah seperti PAUD dan playgroup. Menurut Perdana Menteri Malcolm Turnbull menyerukan agar aturan ini menjadi undang-undang nasional, dan sejumlah kelompok peduli kesehatan pun menyatakan dukungannya atas aturan tersebut dengan berpendapat bahwa orang tua dan masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak. Jadi dapat disimpulkan perkembangan SIK Pekan Imunisasi Nasional di negara maju ini di mana sistem informasi kesehatannya berupa smart card yang mempunyai visi untuk memajukan dan mengedepankan pelayanan kesehatan. Sistem informasi kesehatan Pekan Imunisasi Nasional di negara maju seperti di Amerika dan di Australia sangat mewajibkan imunisasi pada anak yang akan bersekolah. Oleh karena itu, anak yang tidak diimunisasi tidak dapat bersekolah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.